Nah, ini dia pembahasan RNA dan DNA. Apa sih DNA itu? DNA adalah sebuah asam nukleat yang terdapat dalam sel-sel semua makhluk hidup yang berfungsi untuk menyimpan informasi genetik dan mengatur fungsi-fungsi biologis. DNA terdiri dari sebuah rantai ganda yang terdiri dari berbagai macam asam nukleat, yaitu guanin, adenin, timin, dan sintein. Masing-masing asam nukleat tersebut disebut nukleotida. Nah, selanjutnya ada struktur DNA. Struktur DNA dapat diibaratkan seperti tangga yang berliku-liku. Struktur ini digambarkan sebagai heliks ganda seperti yang diilustrasikan pada gambar di atas. Ini adalah asam nukleat, dan semua asam nukleat terdiri dari nukleotida. Molekul DNA terdiri dari unit-unit yang disebut nukleotida, dan setiap nukleotida terdiri dari 3 komponen berbeda seperti gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Bahan penyusun dasar DNA adalah nukleotida yang terdiri dari gugus gula, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Gugus gula dan fosfat menghubungkan nukleotida bersama-sama untuk membentuk setiap untai DNA, adenin A, timin T, guanin G, dan sitosin C adalah tempat jenis basa nitrogen. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis DNA. Yang pertama yaitu aDNA. Ini adalah heliks ganda tangan kanan yang mirip dengan dDNA. DNA dehidrasi mengambil bentuk A yang melindungi DNA selama kondisi ekstrim seperti pengeringan. Pengikatan protein juga menghilangkan pelarut dari DNA, dan DNA mengambil bentuk A. Yang kedua ada bDNA. Ini adalah konformasi DNA yang paling umum dan merupakan heliks tangan kanan. Mayoritas DNA memiliki konformasi tipe B dalam kondisi psikologis normal. Yang ketiga ada zDNA. zDNA adalah DNA yang kridal, di mana heliks ganda berliku ke kiri dalam pola zigzag. Ditemukan oleh Andreas Schwann dan Alexander Ritz. Hal ini ditemukan sebelum lokasi awal suatu gen dan karenanya diyakini memainkan peran dalam regulasi gen. Fungsi DNA. Yang pertama, menyalin informasi genetik saat terjadi replikasi DNA sebelum pembelahan sel. Yang kedua, menyimpan informasi genetik yang mengendalikan sifat-sifat makhluk hidup. Yang ketiga, mengekspresikan informasi genetik melalui proses transkripsi dan translasi untuk menghasilkan protein. Selanjutnya adalah RNA. Apa sih RNA itu? RNA atau asam ribonukleat adalah jenis molekul yang mirip dengan DNA dalam struktur kimia, tetapi memiliki peran yang berbeda dalam sel dan organisme. RNA bertanggung jawab dalam proses penerjemahan informasi DNA pada sintetis protein. RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peran biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, dan ekspresi gen. Struktur RNA. Struktur RNA terdiri atas basa-basa nitrogen yang terikat pada tulang punggung gula fosfat membentuk satu rantai tunggal yang berpilin atau single helix. Gula fosfat yang berfungsi sebagai tulang punggung adalah ribosa yang terdiri dari 5 karbon, 1 oksigen, dan 1 gugus hidroksil atau min-OH. Gugus hidroksil pada RNA ini membuatnya tidak stabil dan rentan terhadap basa, sehingga RNA tidak bisa bertahan lama. Saat dibutuhkan, RNA secara spontan akan disintesis dari DNA, digunakan digradasi, dan diatur ulang kembali. Basa nitrogen yang terikat pada gula fosfat RNA adalah adenin, guanin, sitosin, dan urasil. Selanjutnya ada jenis RNA. Jenis RNA dibagi menjadi 3, yaitu tRNA atau mass transfer RNA. Transfer RNA bertanggung jawab untuk memilih protein atau asam amino yang tepat
keempat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk membantu ribosom. Itu terletak di titik akhir setiap asam amino. Ini juga disebut sebagai RNA terlarut dan membentuk hubungan antara RNA, pembawa pesan, dan asam amino. Yang kedua, rRNA ribosom. rRNA adalah komponen ribosom yang terletak di dalam sitoplasma sel, tempat ribosom ditemukan. Di semua sel hidup, RNA ribosom memainkan peran mendasar dalam sintesis dan translasi mRNA menjadi protein. rRNA sebagian besar terdiri dari RNA seluler dan merupakan RNA paling dominan di dalam sel semua makhluk hidup. Yang ketiga, mRNA. RNA jenis ini berfungsi dengan mentransfer materi genetik ke dalam ribosom dan menyampaikan instruksi tentang jenis protein yang dibutuhkan oleh sel-sel tubuh. Berdasarkan fungsinya, RNA jenis ini disebut messenger RNA. Oleh karena itu, mRNA berperan penting dalam proses transkripsi atau selama proses sintetis protein. Fungsi RNA yaitu memfasilitasi penerjemahan DNA menjadi protein dan berfungsi sebagai molekul adaptor dalam sintetis protein dan berfungsi sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom. Dan yang keempat, mereka adalah pembawa informasi genetik di semua sel hidup. Dan yang terakhir, mempromosikan ribosom untuk memilih asam amino yang tepat yang diperlukan dalam membangun protein baru dalam tubuh. Selanjutnya ada perbedaan DNA dan RNA. Nah, ini merupakan tabel perbedaan antara RNA dan DNA dan tidak perlu saya bacakan lagi ya karena di situ sudah tertera jelas. Nah, itu tadi penjelasan mengenai pengertian DNA dan RNA. Semoga membantu.